Assalamualaikum warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kepada yang terhormat jamaah pondok kita, semoga kita sekeluarga sehat walafiat, keberkahan rizki, dan dimudahkan urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat di dalam menjalankan agama, mengarungi dunia, dan selamat hingga akhirat kelak. Agenda malam Senin, malam ke-24 Safar 1442 Hijriah, 11 September 2020. Yang pertama, ngaji malam ke-28 Kitab Safinatun Najjah. Yang kedua, tanya jawab. Bismillah, mari persiapkan diri kita untuk menjemput ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi niatan kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Kepada Kang Yusuf, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwahi jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa abaihi wa ummahatihi wa azwajihi wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wal musannifin wal ulama'il amilin wa nakhussu khasatan tammatan ila hadrati sultanil awliya' Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani wa jami'i awliya'i tis'ah alladzina ballaghud dina fi Jawa, khususan Asy-Syaikh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati, thumma ila hadrati Asy-Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Fadil Salim Asy-Syaikh Salim bin Sumar Al-Hadrami wa syarihi hadzal kitab Asy-Syaikh Al-Imam Al-Fadil Abi Abdul Mu'ti Muhammad Nawawi Al-Jawi. Thumma ila hadrati masyayikhi, khususan syekhina Ki Al-Haj Maimun Zubair, Ki Al-Haj Junaidi Anas wal Habib Hud bin Muhammad bin Umar bin Yahya, usulihim wa furu'ihim wa hawashihim. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum wa'ali darajatihim fil jannah. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Jamaah pondok kita yang saya hormati, marilah kita sama-sama untuk menguatkan niatan kita thalabul ilmi sebagai kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Faslun syurutus sholati. Kalau pada malam yang lalu kita membahas tentang a'dzarus sholat atau uzur sholat, artinya uzur itu
satu alasan yang menyebabkan seseorang tidak berdosa ketika meninggalkan sholat pada waktunya atau tidak melaksanakan sholat pada waktunya. Dia tidak berdosa. Nah, uzur dalam hal ini ketika seseorang yang pertama karena tidur dan yang kedua karena lupa. Tidur yang bagaimana? Tentu tidur yang bukan karena disengaja. Dan tidurnya belum masuk waktu sholat. Kalau ada orang tidur setelah masuk waktu, lalu akhirnya kebablasan, maka dia berdosa. Yang kedua adalah karena lupa. Lupa, dan tentu alasan lupanya ini bukan karena melakukan aktivitas yang disengaja. Semacam misalkan ada seseorang main catur, saking asiknya main catur, akhirnya dia lupa sampai waktu sholatnya habis. Atau kalau zaman sekarang mainan, ya mainan apapun lah, mainan game, misalkan mainan game, sengaja main game sehingga akhirnya dia lupa, belum sholat sampai waktu sholat habis, maka itu bukan dikatakan uzur. Dan pada pasal kali ini, faslun utawi kiku fasal syurutus sholati utawi piro-piro syarate sholat. Syurutus sholati utawi piro-piro syarate sholat iku thamaniyatun ana wolu. Pada pasal kali ini adalah pasal tentang syarat-syarat sholat. Ya, syarat-syarat sholat. Ya. Syarat yang dimaksud di sini adalah syurutus sihhah. Syarat-syarat yang menyebabkan sahnya sholat. Ya. Sebab dalam hal sholat ada yang dinamakan syarat sah, ada yang dinamakan syarat wajib. Dia sudah wajib melaksanakan sholat. Itu namanya syarat wajib. Apa? Islam, lalu baligh, dan berakal. Itu namanya syarat wajib. Ya. Artinya, ketika ada anak kecil, dia sudah Islam. Berakal, namun masih kecil, maka belum wajib. Itu namanya syarat wajib. Lah, yang akan kita bahas pada malam hari ini adalah syarat sah. Syarat yang menyebabkan sahnya sholat, ya, yang menjadikan keabsahan sholat. Syurutus sholati utawi piro-piro syarate sholat iku thamaniyatun ana wolu. Ada 8 syarat sholat, syarat sah sholat itu ada 8. Toharotul hadatsaini suwiji suci saking hadas loro. Toharotul hadatsaini suwiji suci saking hadas loro. Artinya dia suci dari hadas kecil, suci dari hadas besar. Suci dari hadas kecil artinya dia sudah berwudu. Suci dari hadas besar artinya dia dalam keadaan tidak sedang junub. Ya. Tidak dalam keadaan orang yang berjunub. Nah, syarat sholat sah itu yang pertama, manakala seseorang ini dia
dalam keadaan tidak berjunub dan sudah berwudu. Ada perkecualian, yakni sholatnya faqidut tahurain, orang yang ketidakmampuan untuk bersuci, tidak mampu di sini mau berwudu tidak ada air, mau tayamum tidak ada debu yang suci, namanya faqidut tahurain. Lalu untuk menggugurkan kewajiban dia, yakni kewajiban di setiap waktu harus sholat, maka seorang yang faqidut tahurain dia boleh sholat tanpa berwudu lagi, tidak punya wudu lagi atau tidak tayamum lagi. Namun kemudian di kemudian waktu kalau memang sudah memungkinkan, dia wajib i'adatus sholat. Ya. Dia wajib untuk i'adah. I'adah itu untuk mengulangi sholat yang lalu, yang dulunya dikerjakan, dia tidak punya wudu karena tidak ada air dan tidak tayamum karena tidak ada debu yang suci. Nah, dikecualikan itu. Itu yang pertama, suci dari dua hadas. Syarat yang kedua, wa taharatun lan suci, wa taharatu, ini kurang alif lam. Wa taharatu lan suci. Suci anin najasati saking najis. Wa taharatu lan suci anin najasati saking najis. Fit thawbi ing dalem pakaiane, wal badani lan badane, awak, wal makani lan panggonane atau tempat. Syarat yang kedua, agar sah sholatnya, agar sholatnya itu sah, dia orang yang mau sholat harus di samping suci dari dua hadas dalam arti punya wudu, yang kedua adalah harus suci dari najis. Apanya? Baik pakaiannya, badannya maupun tempat yang digunakan untuk sholat. Jadi badannya dia harus benar-benar suci dari najis. Pakaiannya pun demikian, yang dikenakannya pun tempat yang digunakan sholatnya harus benar-benar suci dari najis. Fithaubi ing dalam pakaian, pakaiannya harus suci dari najis. Ail malbus min kulli mahmulin lah wa illam yataharrak biharakatihi wa mulakin lidzalik. Pakaian yang dikenakan meskipun pakaian ini karena saking panjangnya, ada orang pakai gamis panjangnya 3 meter misalkan ya, otomatis yang paling ujung itu kan tidak terpengaruh dengan gerakannya dia biasa saja. Meskipun keadaan tersebut, keadaan demikian, tetap seluruh pakaian yang dikenakannya harus suci. Wal badani, badannya juga jelas harus benar-benar dipastikan suci dari najis. Tidak ada najis yang menempel pada badannya. Termasuk mencakup pula lidakhil anfih. Ya, hidung bagian dalam ya, tentu yang kelihatan ya. Hidung bagian dalam, mulut, dalamnya mulut ataupun mata. Sehingga misalkan
ada orang sholat lalu di mulutnya, di dalam mulutnya ada darah banyak, maka sholatnya nggak sah. Di hidungnya dia mimisen, lalu sudah ada di ujung, di dalam hidung ini sudah ada, maka sholatnya pun tidak sah. Dia harus dipastikan suci dari najis. Wal makani, dan tempatnya. Tempat yang digunakan untuk sholat, ya nisbatnya ubin ya ubin, nisbatnya pakaian ya sajadah ya sajadah, sorban ataupun sorban ya sorban. Itu harus suci dari najis. Di sarahnya dijelaskan bahwa najis dilihat dari sisi dimaaf atau tidak dimaaf. Ya. Ala arba'ati aqsamin, bahwa najis itu ya, kalau yang kemarin kan kita jelaskan itu najis dilihat dari sisi cara mensucikan, ya. Dilihat atau dalam perspektif cara pensucian, cara mensucikan itu ada 3, najis mughalladhah, lalu mukhaffafah dan mutawassithah. Itu dilihat dari sisi cara mensucikan. Lalu menurut pandangan ataupun dilihat dari sisi dimaaf atau tidak dimaaf, itu ada 4. Ada 4 macam. Yang pertama, qismun la yu'fa anhu fit thawbi wal ma'i. Yang pertama adalah najis yang tidak dimaaf, baik mengenai pakaian orang yang sholat ataupun mengenai air yang sedikit. Contohnya apa? Yang ya sudah mafhum kita. Misalkan air air seni, ya, urin orang dewasa, nanah, bangkai, ya. Itu kalau ada orang sholat di badannya itu ada bangkai, di badannya itu ada ataupun dipakainya itu ada urin, atau urin ini nyemplung ataupun mengenai air yang sedikit, air 1 ember, lalu kena percikan, pasti ya, dipastikan kena percikan air seni kita, urin kita, air pipis kita, maka tidak dimaaf. Artinya tidak dimaaf itu ya tetap najis hukumnya. Yang kedua, wa qismun yu'fa anhu fihima. Yang kedua itu dimaaf, baik mengenai pakaian orang yang sholat, ya, ataupun mengenai air yang sedikit, air 1 ember contohnya. Apa contohnya? Apa najis itu yang kalau mengenai pakaian orang yang sholat hukumnya dimaaf, dan kalaupun mengenai air yang sedikit hukumnya pun dimaaf, yakni mala yudrikuhu tarful mu'tadil. Najis-najis yang tidak kelihatan oleh mata normal, ya, mata-mata normal, mata-mata orang-orang biasa nggak kelihatan. Ya, contohnya ya tadi percikan air seni yang sangat kecil banget. Kalau tadi yang pertama itu percikan yang jelas, kelihatan plung ke ember. Lah yang dimaksud yang kedua ini percikan atau cipratan air seni atau apapun lah, cipratan air seni yang
Kalau kita lihat dengan mata biasa, mata telanjang kita nggak kelihatan. Tiba-tiba si air seni itu nempel ke badan kah, nempel ke pakaian, ataupun mercik tadi ke ember, itu dimaaf. Artinya apa? Kalau ada orang sholat, sebelum sholat dia, sebelum wudhu, dia pipis. Misalkan, pipis, lalu air pipisnya ada yang mercik ke pakaian kita. Dan percikan itu bukan percikan yang kelihatan, tapi percikan-percikan yang tidak kelihatan. Nah, maka hukumnya dimaaf. Yang kedua, jadi yang pertama, tidak dimaaf baik mengenai pakaian orang sholat dan mengenai air sedikit. Yang kedua, dimaaf. Misalkan, ya tadi contohnya yang kedua itu, ada orang di rumahnya mungkin tidak ada tempat penampungan air untuk misalkan untuk masak. Dia nampung air di ember, lalu kita pipis. Pas pipis ada percikan yang nggak kelihatan, itu nggak apa-apa. Air penampungan yang untuk masak tadi ya digunakan untuk masak, untuk nyayur ataupun apapun, atau untuk itu nggak apa-apa, dimaaf. Yang ketiga, wa qismun yu'fa anhu fit taubi dunal ma'i. Yang ketiga itu hanya dimaaf kalau mengenai pakaian. Hanya dimaaf kalau mengenai pakaian, ya, mengenai pakaian, tapi tidak dimaaf kalau mengenai air yang sedikit. Apa contohnya? Qalilud dami. Darah, ya, tetesan darah yang sedikit. Tetesan darah misalkan kita ya tanpa sadar garuk-garuk tangan sampai lecet, lalu kan sampai keluar darah, darahnya mengenai baju kita, misalkan sedikit, aduh, darah kelihatan darah, ini gak apa-apa, kan tadi najis kan, darah najis, iya, tapi darah yang sedikit ini hukumnya dimaaf. Orang boleh mengenakan baju yang terkena darah tadi untuk sholat. Ya, sholat dia mengenakan pakaian yang terkena darah yang sedikit, gak apa-apa. Tapi darah yang sedikit tadi, kalau mengenai air yang sedikit tidak dimaaf. Artinya apa? Artinya nanti air sedikit tadi menjadi najis semua. Ya, air satu ember, kena darah, tetesan darah sedikit pada satu tes, sedikit, udah najis semua si air yang satu ember tersebut. Jadi yang ketiga, dimaaf kalau mengenai pakaian, tapi tidak dimaaf kalau mengenai air yang sedikit. Wa min hadzal qismi atharul istinja'i fayu'fa anhu fil badani was thawbi. Termasuk yang kategori yang ketiga adalah atharul istinja. Bekas orang cebok, ya, orang cebok ya. Orang cebok habis membersihkan najis ataupun ya atharul istinja, misalkan habis BAB kan otomatis kita tidak bisa memastikan bahwa mohon maaf dubur kita benar-benar sudah suci, karena di situ bisa saja masih bau kan najis, lalu ada air bekas tadi cebok, harusnya najis ketika mengenai pakaian kita. Nah, tapi di sini dihukumi dimaaf, tidak apa-apa. Kita cebok, lalu kan pasti yang yang di dubur kita itu kan masih basah,
basah oleh air tadi, air istinja. Namanya atharu istinja. Harusnya najis karena si air ini bertempelan dengan dubur kita yang masih ada najisnya. Nah, ketika mengenai pakaian tuh dimaaf. Namun kalau air bekas istinja tadi mengenai air yang netes ke air yang sedikit, najis. Yang keempat adalah waqismun yu'fa anhu fil ma' wa duna thawbi. Yang keempat itu dimaaf kalau mengenai air, tapi tidak dimaaf kalau mengenai pakaian. Contohnya apa? Al-maitatul lati la dama laha sailun. Bangkai hewan, jenis hewan yang tidak ada darah mengalir. Contoh, semut, kutu. Kutu ada darahnya tidak? Ada yang mungkin darah mengalir. Dia kan darahnya bukan dari dianya sendiri, tapi darah dari menghisap dari kulit rambutnya orang. Tapi asli kutunya kan dia jenis hewan yang tidak ada darah mengalir. Semut. Lah, bangkai semut itu kalau mengenai air yang sedikit dimaaf. Maksudnya misalkan ya kita biasa ya di gelas tiba-tiba disemutin mati di situ. Kan bangkai, kan aslinya bangkai. Tapi karena dari jenis hewan yang tidak ada darah mengalir maka dimaaf. Kadang banyak ya. Ya, semut ya, makanan kita kan disemuti sampai mati di situ semutnya. Nah, tapi kalau semut kok ini memang berat sih memang. Tapi ya kita husnudzon saja. Bangkai semut lalu ada di kantong kita dan kita sholat, maka tidak dimaaf, nggak sah sholatnya. Ini memang rada berat sedikit ini. Ya, tapi ya kita di sini hatta law hamalaha fis salat batalat. Makanya kalau ada semut jangan sampai mengenai pakaian kita ini kalau mati. Ya Allah, ini lumayan berat, tapi ya kita jangan kemudian menjadikan kita was-was ya. Sudah, kalau kita jangan lalu mencari-cari di kantong saku kita ada semutnya enggak. Wah ya itu terlalu memberatkan. Sudah, walaupun ada semut ya udah, ada semut ya tinggal kelihatan sama kita ya, tinggal disentil atau apa udah. Ada semut mati di pakaian kita, sudah sentil aja lagi sholat, misalkan nggak apa-apa udah. Jangan kemudian dicari-cari, wah berarti saya nanti batal. Kita jangan terlalu diperberat. Wa min hadzal qismi manfadut thairi, termasuk di bagian yang ini adalah tempat keluar kotorannya sejenis burung ya. Jenis burung itu kan pasti dia berak kan. Ada burung cebok kan nggak ada. Ya, ada burung cebok, nggak ada burung cebok. Mestinya di duburnya manfad ya. Di duburnya si burung ini ya dia ada najis. Misalkan ada orang nyembelih burung. Ya, nyembelih burung atau ayam. Ada ayam cebok kan nggak ada. Nyembelih ayam. Lah bekas dia
berak kan tentu dia tidak cebok, najis. Lalu kemudian kadang orang untuk menghilangkan untuk menghilangkan bulu-bulunya dia diguyur pakai air, digodok ya, direbus. Nah kan ini ada air yang bercampur dengan najis. Nah, tapi itu dimaaf, nggak apa-apa. Lalu kemudian ukuran banyak atau sedikit kayak tadi darah. Darah itu kalau mengenai pakaian, kalau sedikit tidak apa-apa, dimaaf. Ukuran sedikit atau banyak siapa? Al-urf ataupun al-adat. Kebiasaan orang mengatakan, oh ini sedikit. Ya kira-kira orang satu tetes lah, sedikit lah. Jadi apakah sedikit itu diukurnya dengan ons, berapa ons atau berapa mili misalkan, tidak ya, ukuran orang ngomong oh itu sedikit ya sudah itu. Oh itu udah banyak, misalkan orang berlumuran darah, oh banyak banget itu, ya itu berarti namanya banyak. Gitu. Wasatrul aurah. Wasatrul aurati lan nutupi aurat. Syarat yang ketiga adalah wasatrul aurati lan nutupi aurat. Menutup aurat. Dengan apa? Syarat sah salat adalah menutup aurat. Dengan apa? Ya dengan benda-benda yang sekiranya bisa menghalangi pandangan orang akan warna kulit. Ya. Jadi kalau ada orang kok misalkan sholat pakai plastik transparan, itu kan menutup, tapi kan dia transparan, kelihatan warna kulit. Itu namanya bukan yamna'u ru'yata launil basyarah. Artinya dengan benda yang suci yang bisa menghalangi kentaranya warna kulit. Kelihatannya warna kulit. Sehingga tidak diketahui oh kulitnya putih, oh kulitnya hitam. Fi majlisit takhotub. Yang dalam arti sekiranya tidak kelihatan dari pandangan orang berkomunikasi. Jadi artinya kalau begini orang bisa saja sholat nutup auratnya pakai, ya, karena ada sebenarnya permasalahan orang sholat karena pakaiannya nggak ada yang suci, akhirnya dia cari tanah liat, tempelin tanah liatnya di aurat. Karena laki-laki ya cukup antara pusar dan lutut, tempelin itu nggak apa-apa, sah. Yang penting bendanya tadi bisa menghalangi ya penglihatan atau akan kentarannya warna kulit, akan kelihatannya warna kulit. Dengan kertas kah, dengan daun kah, misalkan kayu kah, nggak apa-apa. Penting warna kulit aurat tidak kelihatan. Meski harus nyewa, meski harus minjem. Nah, meskipun juga dia sholat di dalam kegelapan, gak ada orang, gak ada siapapun. Orang sholat di kamar gelap gulita, tidak ada satupun orang yang melihat, tetap nutup aurat itu hukumnya wajib. Lah kan gak ada orang yang lihat, betul. Tapi kewajiban menutup aurat baik ada orang yang melihat ataupun tidak. Wal wajibu satruha min a'la wa jawanib. Min a'la wa jawaniba. Kewajiban untuk menutup aurat itu sekiranya aurat tidak kelihatan dari atas, tidak kelihatan dari berbagai sisi, depan, belakang, samping kanan, samping kiri, terus arah putaran itu.
Sehingga kalau ada orang sholat, ya, ada orang sholat, dia pakai pakaian, lalu ini lubang lehernya tuh besar, ya, gamis, pakai gamis lubang lehernya besar. Pas ruku kelihatan dari sana, kelihatan gandul gitu. Batal sholatnya. Jadi kewajiban untuk menutup aurat itu kan dia ketika lagi berdiri nggak kelihatan, lagi begini kan nggak kelihatan karena lubang lehernya nutupi ya. Tapi pas ruku misalkan pas ruku kan bolong kan kelihatan. Tiba-tiba kelihatan auratnya, ada orang kelihatan auratnya, maka tidak sah sholatnya. Kelihatan dari samping kanan, samping kiri, depan, belakang. Lamin asfala, tidak wajib untuk menutup aurat dari bawah. Artinya misalkan ada orang kelihatan aurat dari bawah, itu tidak apa-apa. Contoh, orang sholat di atas, di atas. Gak pakai celana, pakai sarung, gak pakai celana dalam. Ya, gak pakai celana dalam, kelihatan auratnya dari bawah, ini gak apa-apa. Karena kewajiban nutup aurat itu dari atas nggak kelihatan, dari samping ini nggak kelihatan. Meski kelihatan dari bawah nggak apa-apa. Ya, misalnya ada orang tadi contohnya orang sholat di atas, nutup aurat semua, tapi dia nggak pakai celana dalam, nggak pakai apa-apa sehingga kelihatan dari bawah. Itu tidak apa-apa kalau seperti itu. Sini ada contohnya. Walau kana yusolli fi uluwin wa tahtahu man yaroha min dhailihi lam yadur. Kita di contohnya. Orang sholat di atas, kemudian di tempat yang tinggi, di bawahnya ada orang yang melihat auratnya. Melihat aurat dari lubang sarung atau lubang celananya misalkan, nggak apa-apa. Nggak batal. Tapi beda dengan kasus yang tadi. Misalnya tadi orang yang lubang lehernya besar kan dia kelihatannya dari atas. Gitu. Baik, wastiqbalul qiblati wallahu alam. Ya. Baik, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai syarat sah sholat yang ketiga, yakni satrul aurat, menutup aurat. Ya. Pertama, suci dari 2 hadas. Yang kedua, suci dari najis, baik badan, pakaian maupun tempat yang digunakan untuk sholat. Yang ketiga adalah menutup aurat. Itu yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mangga, barangkali ada hal yang perlu didiskusikan. Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mangga Mas Ari. Kepada jamaah yang bertanya dipersilahkan, sebelumnya mic-nya diaktifkan kembali. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat. Om Roni gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat, walaupun masih di transisi. Ah iya. Iya, sama Om di sini Om. Itu Pak Ustaz mengenai orang sholat itu yang tidak boleh membawa peralatan kecuali surban atau tasbih. Artinya orang kan dalam perjalanan suka mampir ke masjid sholat ya, bawa HP, bawa dompet.
ada keterangan katanya isi dompet termasuk uang, duit itu termasuk kotor. Maksudnya kotor itu gimana tuh duit? Terus yang kedua, gimana kalau aplikasi dalam HP itu ada ayat Al-Quran suka kebawa ke kamar mandi atau toilet? Itu aja sementara. Makasih. Ngelarang hanya paling kalaupun itu hanya sifatnya anjuran, tapi tidak sampai larangan. Sini jawab. Hanya sifatnya anjuran saja mungkin. Tapi kalau larangan sih saya kira tidak ada, Om. Asal kita bisa memastikan apa yang kita bawa ketika sholat itu tidak najis. Tentang masalah uang, saya kira ya terlalu berlebihan lah kalau sampai kita akhirnya menghukumi itu kotor atau najis karena misalkan sudah bisa jadi dari perpindahan tangan satu orang dengan yang lain, siapa tahu itu misalkan habis orang yang itunya habis jualan babi atau jualan anjing, ya itu terlalu berlebihan saya kira. Jadi sekiranya kita tidak tidak memastikan secara betul, oh ini najis sih, saya kira nggak masalah. Iya, tidak masalah, Om. Misalkan bawa dompet, di situ ada uangnya, bawa HP dan lain sebagainya, tidak apa-apa. Tentang masalah kotor atau itu kan relatif, dan tidak dalam fikih dalam Islam itu tidak sampai sebegitu harus mendetail kita memastikan kita itu nggak ada najis sama sekali, ya tidak. Nanti yang ada timbulnya was-was. Gitu. Lalu kalau masalah aplikasi, kalau tidak sempat ditanyakan waktu itu, aplikasi HP itu bukan mushaf, ya. Dia yang dalam masalah, kalau tidak salah dalam masalah hal yang larangan-larangan bagi orang yang tidak punya wudu, ataupun larangan bagi orang yang punya hadas besar. Itu ketika menyentuh HP yang di situ ada aplikasi Al-Quran. Jadi kalau ada aplikasi Al-Quran, selama tidak dalam posisi terbuka aplikasinya, saya kira tidak apa-apa untuk masuk ke dalam kamar mandi ataupun WC. Seperti itu kira-kira. Selama dalam kondisi tidak terbuka ya posisinya si aplikasi itu. Ya, makasih, Tat. Kami sama-sama, Om. Sama-sama, Om. Kayaknya dilanjutin di grup aja, Kang Yus, nanti bisa ditanyakan ke pertemuan selanjutnya. Baik, enggak, Mas Ari. Terima kasih, saya akhiri. Allahumma fiqh lakum thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.